Kang Tiana. Sekarang aku lagi pengen nerusin review Stranger Things 4. Waktu itu Stranger Things 4 yang volume 1 ya. Di video yang ini. Kamu tonton kalau belum. Terus ini volume 2-nya. Jadi volume 2 ini ada 2 episode. Durasinya lumayan panjang ya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jujur aja ya, aku tuh kemarin ada banyak pertanyaan-pertanyaan gitu di kepala aku. Kayak Max punya rahasia apa ya? Kok dia bisa selamat gitu ya dari Vecna? Ya ternyata di volume 2 itu terjawab bahwa apa yang terjadi sama Max itu sama halnya seperti yang terjadi pada Will di season 1. Jadi Max itu cuma ditandain dan dia jadi incerannya Vecna gitu. Pertanyaan aku tentang kenapa Mrs. Kelly itu punya kalung yang liontinnya tuh jam tuanya Vecna. Anak-anak yang konsultasi sama dia itu tuh diincar, tapi nggak semua juga gitu. Sempat disinggung sama Lucas ketika mereka mau menjalankan visi membunuh Vecna. Akhirnya Max sendiri bilang kita akan membahayakan yang lain yang nggak tahu gitu ya. Jadi intinya itu nggak terjawab ya buat di season ini. Sementara pertanyaan-pertanyaan kayak Vecna itu terjadi, Vecna itu ada karena ulah siapa, itu aku udah tahu gitu ya. Di volume 1 yang episode 7 emang itu memang perbuatan si L gitu ya. Jadi L itu nggak nyadar kalau dia yang sebenarnya create Vecna. Eleven membuat 001 atau Henry itu masuk ke Upside Down. Di Upside Down, Henry ini belum jadi Vecna, bertransformasi gitu, memperkuat potensinya, melejitkan potensinya, mengasah potensinya, berlatih terus di Upside Down. Akhirnya dia punya Mind Flyer, punya prajurit gitu ya, kayak kelelawar, monster yang kayak laba-laba yang waktu di mall, itu juga ulahnya si Henry ini, si Vecna. Akhirnya dia menjelma menjadi Vecna gitu. Jadi apa yang udah terjawab di sebelumnya itu malah ada lagi, tapi yang aku penasaran malah gak ada gitu. Tapi ya it's okay lah. Oke, selanjutnya itu ternyata di volume 2 itu ya, seperti yang aku juga waktu itu perkirakan bahwa memang mereka akan reunite lagi. Gengnya Elle sama gengnya Dustin ketemu lagi, gengnya orang tua Joyce sama Hopper ketemu lagi gitu. Dan memang selalu seperti itu maybe ya di setiap season juga. Secara keseluruhan volume 2 ini menjelaskan kenapa volume 1 harus begitu gitu ya. Kayak Hopper sama Joyce itu susah banget keluar dari penjara Rusia. Ujung-ujungnya dia juga harus ada di penjara itu mengalahkan monster Demogorgon yang akhirnya itu membantu Elle untuk mengalahkan Vecna. Elle juga dibantu oleh teman-temannya nih, oleh Dustin Gangs, si Steve sama Nancy dan Robin. Dia ngebakar Vecna yang muminya itu. Ketika Vecna dibakar di sana di loteng gitu ya, itu lagi nyerang Max. Sedangkan Elle lagi nggak berdaya, dibakar, akhirnya si Vecna ini kembali ke fisiknya gitu. Terus menurutku yang blunder di sini justru Eleven ya. Jadi Eleven yang dia nggak nyadar kalau dia yang create Vecna. Emang itu nggak sengaja. Cuma dia tetap menyalahkan Papa. Dia keras hati pas di akhir papanya meninggal. Papanya cuma pengen denger bahwa Papa ini ngelakuin ini untuk kamu, untuk potensi kamu lah intinya gitu. Tapi El tuh nggak percaya, dia tetap nggak percaya bahwa ya aku begini karena diprogram oleh Papa. Di sini tuh terkesan dia tuh jadi kayak dia sendiri kayak udah terasuki oleh mind flyernya si Henry. Ketika lagi di Nina Project, dia lagi dikembaliin ke memori, jadi si El ini jadi percaya sama Henry gitu. Padahal di sini yang justru terlihat benar gitu ya si Papa, karena dia tuh cuma ini tuh program X-ray untuk memaksimalkan pikiran manusia gitu. Ternyata di luaran sana ada dunia yang kita nggak tahu dan El ini kelepasan gitu ya. Jadi kayak dia yang masukin si Henry ke Upside Down, jadilah Vecna. Dan endingnya menurutku ini nggak happy sih menurutku ya. Ini sad ending menurutku. Dengan matinya Eddie Munson, dengan komanya Max, itu Max jadi aduh, teman-teman itu jadi kehilangan banget. Elle juga jadi nggak punya temen cewek lagi. Itu tuh polisi makin-makin untuk mencari Elle, untuk mencari Eleven bahwa kamu nih monster gitu, penyebab semua ini terjadi di Hawkins gitu ya. Jadi dengan ending yang kayak begini tuh, selamanya dunia Upside Down yang diketahui oleh bocil-bocil gitu ya, pengalaman mereka itu selamanya harus dibungkam. Polisinya nggak percaya gitu ya, dimulai dari season 1, 2, 3 juga gitu. Season 1 si Will nggak ada, dianggap meninggal, diganti jasadnya dengan boneka. Season 2 juga, season 3 itu di mall dianggap kebakaran. Season 4 sekarang dianggap gempa bumi, padahal itu gerbang terbuka gitu. Jadi ini tuh
ada pengalaman dari anak-anak yang itu tuh dunia lain tapi nggak bisa dijelasin akhirnya gitu. Jadi di dunia nyatanya gitu, di Hawkins itu sendiri mereka nggak tahu ada dunia itu, ada upside down. Jadi yang mereka tahu adalah ada kultus satanik namanya Hellfire, ketuanya Eddie Munson, kayak gitu jadinya. Tapi kalau ini pun terjadi gitu, kalau semuanya jadi clear, mungkin ini udahan ya guys, tapi ya aku juga nggak mau ini udahan sih. Ya mungkin skenario ini akan dibuat lebih panjang lagi gitu, jadi kita tunggu aja di season 5 ya. Maybe peperangan antara Hawkins sama Upside Down, nanti polisi jadi tahu sendiri siapa yang benar siapa yang salah, maybe kayak gitu ya. Dr. Owens juga masih ada sih ya, jadi mungkin Eleven itu nanti bakal sama Dr. Owens. Well, that's all. Jadi kita tunggu aja nanti season 5 kayak gimana. Tapi tunggu dulu, ini aku belum selesai. Jadi kita masuk ke bagian terakhir, commenting atau ngambil insight dari film ini. Pertama, visualnya menurutku ini bagus banget ya, lebih bagus lagi, estetik retro, jadi kayak warm gitu. Tone warnanya tuh suka banget aku ketika lagi di Upside Down, juga ketika lagi di dunia yang nyata gitu ya. Ketika di dunia nyata tuh kayak nuansanya tuh hangat gitu loh, kayak keluarga, kuning-kuning orange gitu. Ketika di Upside Down itu dia tuh nabrakin warna merah sama biru tua yang jadi kayak aduh itu keren banget sih warnanya, lucu banget gitu, lucu, keren, serem juga gitu. Warnanya gitu, dari segi warna aku suka banget. Music suka, visual juga suka. Terus ada penampilan yang sangat menakjubkan bagi aku. Pertama itu Eleven, karena Eleven sekarang mainannya itu pesawat gitu ya. Terus dia tuh kayak di gurun hamparan-hamparan dunia yang tidak terjamah oleh manusia. Selain The Nina Project, si Eleven ini tuh mainin pesawat sampai jatuh, dan itu tuh jatuhnya nggak norak banget, sumpah itu bagus banget. Si baling-baling pesawatnya tuh kayak jatuhnya tuh jadi pelan ya, ini tuh terbakarnya juga gimana sih, itu aduh itu nggak bisa dijelasin, itu bagus banget sumpah. Dan Eleven kekuatannya tuh udah lebih gila lagi gitu ya di season 4 ini, ketika dia bisa jatuhin pesawat, angkat Nina Project besi 4 ton itu, ininya cuma satu mimisannya cuma satu gitu ya. Biasanya dia tuh kalau maksimal ngeluarin kekuatannya itu kan 2 gitu ya mimisannya. Ini pesawat aja cuma 1, dia tuh udah super power banget gitu sekarang. Satu lagi penampilan menakjubkan itu dari Suzy di volume 1 sih. Suzy dia itu pinter IT, terus bisa banget gitu ngelacak ini alamat sesuai bujur lintang, sesuai ini gitu, keren Suzy. Terus aku narik juga 3 pelajaran penting yang ada dalam season 4 ya. Ini keseluruhan season 4-nya. Pertama, di tahun 80-an, mindset orang-orang terhadap anak pinter itu anak yang pinter fisika, kimia, IT. Dan IT ini masih sangat jarang. Terus pinternya mereka di luar ini juga mereka bisa membaca gitu ya. Upside down ini tuh karena apa? Dia sampai bisa ngegantungin kain dari luar ke upside down itu pakai rumus fisika. Terus dia mencari gerbang upside down itu pakai kompas. Dia ngomongin elektromagnetik. Sebelum-sebelumnya juga gitu. Pokoknya anak yang pinter fisika, kimia, dan pinter di luar kelas, itu yang pinter. Di zaman itu ya, zaman 80. Karena ini memang genre-nya juga science fiction. Jadi mereka pinternya di bidang sains gitu. Oh iya, terus sainsnya ini juga dibuktikan oleh Nina Project ya, oleh si Papa, yang bisa memaksimalkan kekuatan manusia, kekuatan alam bawah sadar, dan kekuatan pikiran gitu. Number 2, I learned so much about music. Aku nggak tahu kalau yang ini sainsnya tuh kayak gimana. Jadi ada saraf di otak kita yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata, dan dia tuh bisa dijangkau dengan music. Makanya music itu ada notes-nya, ada nadanya, ada genre-nya, ada rumusnya. Itu si Robin dapetin di Penhurst, dan dia itu rumah sakit jiwa yang terapi orang-orang yang kena gangguan jiwa tuh dengan music itu. Itulah kenapa si Max itu bisa selamat, karena dia dengerin music yang dia sukai, Kate Bush. Jadi dia itu dengan music favoritnya dia bisa mengembalikan memori-memori yang bagus tentang dirinya, tentang hidupnya. Itu pun terjadi di aku guys. Aku bukan dikutuk fake, nah bukan. Tapi maksudku tuh, jadi kalau aku dengerin music yang kayak DJ, itu tuh vibes-nya beda, mellow beda, music K-pop beda gitu rasanya, terus vibes-nya juga. Jadi kayaknya memang music ini punya peranan yang sangat penting di otak gitu ya. Makanya kenapa ada orang yang bisa tenang, bisa relax, ada juga yang bisa kuat dengan music gitu ya. Dan terakhir, pelajaran yang paling penting nomor 3 adalah how to get Eleven superpower back. Ketika Eleven mau dikembalikan kekuatannya gitu ya, dia di Nina Project. Ketika di Nina Project, dia tuh dikembalikan ke masa lalu di mana kamu dulu pernah ngapain, kamu pernah sekuat apa dulu. Dalam prosesnya dia tuh terpengaruh oleh mind flayernya si Henry. Waktu Eleven
mau mengeluarkan kekuatannya. Motivasi dari si Henry adalah inget-inget sesuatu yang bikin kamu marah sampai kamu bisa mengeluarkan kekuatanmu. Pertama, itu works, tapi kedua, itu nggak works lagi. Eleven ketika mau mengalahkan Henry masuk ke Upside Down itu karena apa? Karena dia teringat masa dimana ibunya melahirkan dan ibunya bilang, Jane, Mama loves you. Pelajaran penting di sini menurutku adalah ketika kita ingin mendapatkan superpower kita nggak kayak Eleven ya, tapi maksudnya untuk kita merasa bangkit lagi dalam hidup ini, untuk jalan lagi, untuk mendapatkan kekuatan kita, untuk mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan musuh kan diri kita sendiri gitu ya. Itu tuh ketika kita udah ngerasa berharga gitu loh guys, merasa dicintai, merasa worth it, merasa berguna, baru kita bisa menjadi diri kita sendiri lagi, baru kita bisa bangkit lagi, baru kita bisa jalan lagi, hidup lagi, intinya gitu. But masalahnya adalah gak ada loh yang ngomong kayak gitu ke gue, misalnya gitu ya. Gak ada yang ngomong kamu berharga, kamu cantik, kamu cukup. Guys, percayalah, semua itu bisa kamu dapatkan dari sekitaran kamu, oke? Kalau misalnya di sekitaran kamu itu semua toksik gitu ya, lingkungan, keluarga, teman, gak ngerti kamu, coba kamu cari inspirasi kamu siapa. Atau kalau enggak, hewan di sekitaran kamu, bumi yang kamu ngerti gitu maksudnya. Misalnya dari musik, dari film, dari apa gitu, dari pedoman hidup, dari Al-Quran, dan masih banyak lagi gitu. Pokoknya apa yang kamu mengerti, apa yang hati kamu tuh tertarik pada itu. Dengan begitu kita bakal bisa menghargai diri kita sendiri, bakal bisa bangkit, dan kita bakal menemukan bahagianya kita apa, dan menginspirasi buat orang lain. Selebihnya kamu cari tentang self-development di channel-channel lain ya. Karena aku random, aku cuman ambil dari film yang saat ini aku bahas. Segitu guys, Stranger Things untuk hidupku, untuk aku. Semoga kamu dapat insight juga dari Stranger Things. Dan kita tunggu Stranger Things 5 akan kayak gimana. Makasih udah nonton sampai akhir, semoga harimu baik. Setelah ini kamu menjadi lebih baik. Tonton video aku yang lainnya. Makasih, see you, bye.